Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Ledakan bom kembali terjadi di negeri kita. Kali ini di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu 28 Maret kemarin. Ini membuktikan bahwa masih ada sel-sel atau jaringan teroris di negara kita. Lalu bagaimana menghentikan virus berbahaya ini, yakni terorisme di Indonesia? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Untuk membahas hal ini sudah bersama kita Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Mas Wawan H. Purwanto. Selamat sore, Mas Wawan. Ya, selamat sore, Mbak. Saya Deputi, Mbak. Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Oke, baik. Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Mas Wawan, maaf. Ini lagi-lagi serangan bom. Ini apa penyebabnya menurut Anda? Ya, sebetulnya mereka memang berencana menyerang dari sejak bulan Januari kemarin. Setelah penangkapan, kemudian pergeseran yang 20 orang dari Makassar itu, kemudian 2 orang tertembak, dan kemudian dibawa ke Jawa Timur waktu itu. Dari sanalah dia juga mengancam memang mau menyerang, dan juga tetap dilakukan pengejaran terhadap para terduga yang belum tertangkap ya. Pada waktu itu hanya memang ada yang lari-lari siang lah gitu ya, karena mereka sadar sedang diburu, sehingga mereka tetap memainkan untuk menggunakan cover job, cover story ya, cover name, dan juga berpindah-pindah lokasi. Tapi sasarannya tetap ingin melakukan amaliyah pengeboman, sehingga yang kemudian menyerang ini ya temannya. Setelah 2 itu tertembak, jadi ada 2 yang tertembak yang juga rencana. Iya, Mas Wawan. Mas Wawan. Iya, pemirsa nampaknya terkendala koneksi. Nanti kita akan menghubungi kembali Mas Wawan. Tetapi sebelumnya, ya, saat ini kami akan mencoba menghubungi kembali Mas Wawan. Mas Wawan? Iya, tadi terkendala koneksi sesaat. Boleh diulangi sedikit bahwa ini adalah temannya yang melakukan penyerangan, begitu ya? Iya, betul. Nah, ini temannya yang melakukan penyerangan. Setelah 2 orang temannya yang lain itu ditembak mati. 20 ditangkap. Jadi yang 2 itu juga berencana untuk melakukan penyerangan. Dan sekarang terus diburu, termasuk 2 orang yang pembom kemarin, menggunakan motor miliknya orang namanya H ya inisialnya. Kemudian ini juga masih terus dilakukan pengejaran terhadap link up yang ada, termasuk yang di Bekasi maupun di Condet hari ini. Dan itu perburuan masih terus terjadi, dan nantinya juga akan terus didalami, sehingga keterlibatan masing-masing pihak nanti akan diketahui, terutama peran dan posisi serta juga perencanaan ke depan dari masing-masing keterlibatan para pihak. Setelah ini nanti akan mulai terkuak lebih jauh begitu. Artinya nanti akan bisa ada lagi begitu kejadiannya serupa di tempat lain? Ya, berdasarkan data-data yang ada, ya kita terus telusuri. Dari 20 orang yang ditangkap sebelumnya pun itu sudah banyak data-data baru, informasi, kemudian juga link up dari keterlibatan orang-orang di luar ini yang terus dalam pengejaran itu juga ada. Kemudian juga pendalaman dari sisi keluarga, serta juga pertemanan di antara mereka, serta pendalaman lainnya yang bersifat lidik ya, penyelidikan, dan itu semua sebetulnya terkuak. Hanya persoalannya adalah setelah mereka diketahui teman-temannya tertangkap, mereka mencerai-beraikan diri. Jadi berpencar gitu ya, mencerai-beraikan diri, kemudian melakukan penghapusan jejak, pengingkaran, maupun juga berpindah-pindah tempat
dan mengganti status atau mengganti itu cover name lah, cover job, cover Iya. story, serta juga sistem komunikasi yang mereka lakukan menjadi tertutup, artinya tidak terbuka dan tidak menggunakan komunikasi handphone misalnya atau elektronik itu untuk mereka selama ini, dan dalam kejaran itu mereka menghindari itu gitu. Setelah yang di Makassar, kemudian ada 2 lagi yang terpantau begitu ya, yakni di Bekasi dan di Condet, Jakarta Timur. Nah, selain itu yang tercerai-berai ini sudahkah terdeteksi ada berapa lokasi atau berapa titik lagi yang kira-kira terpantau berpotensi akan terjadi penyerangan? Mereka berpencar banyak diantaranya memang di wilayah Sulawesi sendiri, baik Sulawesi Selatan maupun juga di Sulawesi Tengah, kan mereka juga saling berkolaborasi itu. Di samping itu memang di Pulau Jawa ini banyak juga, dan bagian memang ada yang bergerak ke Nusa Tenggara, cuman sekarang kita lakukan blocking lah ya. Masuk wilayah lain, provinsi lain yang seafiliasi di Sumatera. Tapi ini satu persatu lah nanti kita lacak, dan nanti juga akan terkuat titik pinpointnya setelah ada petunjuk-petunjuk atau clue baru yang bisa dilakukan upaya-upaya pengejaran. Dan memang ini perlu waktu ya, karena di samping mereka juga waspada karena tahu kalau dikejar, mereka juga menghindari kontak-kontak terbuka gitu ya. Saat ini sudah terpantau berapa titik lokasi, Mas Wawan? Sudah bisa terpantau? Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya terus berkembang, Mbak. Jadi, yang jelas cukup banyak ya, tapi memang saya tidak bisa menyebutkan karena memang dalam penyelidikan, sehingga kita ada saatnya nanti akan disampaikan. Iya, tetapi apakah jumlahnya ini lebih dari 10 begitu? Ada, ya ada lebih dari itu. Jadi titik-titik lokasi memang ada, memang mereka kan mencerai-beraikan diri terus berpencar. Berpencar otomatis ya mencoba untuk menghilangkan jejak, dan mereka memutus hubungan. Dan kita juga coba deteksi juga dari sisi keluarga, dari juga teman-temannya yang sudah tertangkap itu, memang banyak yang terputus. Areanya sekitar paling banyak ini sekitar Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, dan juga Sumatera begitu, Mas Wawan ya? Ya, berpencarnya seperti itu. Oke, baik, ini setelah dari Makassar ini kemudian kan langsung diketahui dengan cepat ada di Condet dan juga ada di Bekasi begitu ya. Artinya ini pihak kepolisian juga Densus 88 sebenarnya sudah bisa mendeteksi dengan cepat setelah kejadian di Makassar. Nah, kenapa sebelum kejadian di Makassar ini, yang di Makassar ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya? Apakah kecolongan atau seperti apa? Sebetulnya bukan kecolongan, mereka ini juga DPO kan. Yang meledakkan ini juga dalam pengejaran gitu. Jadi mereka ini melakukan ini memang juga kepepet, karena dalam posisi kejar-kejar daripada ini ketangkep gitu, maka dia terus melakukan amaliyah ini. Jadi mereka sebetulnya memang dalam posisi dalam posisi dikejar ya, dicari gitu ya. Dan karena situasinya kan mereka terus bergerak, sehingga sebetulnya penangkapan ini soal waktu ya, karena memang seperti dari kasus yang 20 itu kan juga kebetulan mereka bisa dipetik 20, tapi jumlahnya kan yang dibaiat tahun 2015 kan ratusan. Iya. Nah, yang lainnya itu belum tertangkap karena posisinya mencar. Kalau mereka jadi satu mungkin ya lebih cepat gitu ya, kita lakukan penggerebekan satu titik, tapi karena mereka berpencar ya dipetiknya satu-satu, tidak bisa sekaligus begitu. Dan di samping itu kan untuk memetik itu mengambil juga jangan sampai keliru. Kalau keliru kan salah orang itu kan juga akan menimbulkan tuntutan hukum baru gitu ya. Sehingga kita karena mereka juga banyak alias misalnya, kan berganti terus namanya itu. Namanya ganti terus, alias A, alias B, pakai inisial A.
yang selalu berubah, penampilannya juga berubah, maka itu kan untuk mengelabui. Inilah yang menjadi kendala mengapa waktu itu cukup lama untuk bisa menangkap ya. Seperti halnya ketika kita nangkap keterlibatan Zulkarnain dalam bom Bali 1, 18 tahun baru tertangkap setelah dari Ubi Lawangga tertangkap. Terus dia menyebut nama Zulkarnain dan posisinya di mana dia kasih tahu. Baik. Dan sebelumnya selama itu ya ndak karena memang Zulkarnain itu itu saya bilang tadi mengcover dirinya. Ya, menyamar begitu ya dengan nama, dengan pekerjaan lainnya. Baik, Betul. Mas Wawan, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetapi kita harus jeda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.